Setia bukan berarti membiarkan diri diinjak. Cinta yang sehat selalu melibatkan respek dua arah. Kali ini aku akan bicara soal kebanyakan perempuan dalam perkawinan mengalami kesedihan. Banyak perempuan terjebak dalam situasi dilukai, dibohongi, bahkan dimanfaatkan, tapi mereka tetap bertahan dengan alasan anak, keluarga, atau norma-norma sosial. Situasi ini berat loh, bukan hanya karena soal rumah tangga, tapi juga soal harga diri, kesehatan jiwa, dan juga masa depan mereka. Ada beberapa cara untuk memotivasi agar para perempuan atau istri ini tidak kehilangan dirinya. Pertama, sadarkan bahwa cinta itu pada diri sendiri, bukan egois. Banyak perempuan diajarkan untuk mengutamakan keluarga di atas segalanya, tapi mereka lupa bahwa dirinya juga bagian dari keluarga. Kalau istri terus sakit hati, stres, atau jatuh sakit, siapa yang akan menjaga anak-anak dan keluarga? Mencintai diri itu bukan berarti egois, tapi justru membentuk tanggung jawab pada semua yang ada di lingkungan dekatnya. Yang kedua, pisahkan cinta dari pengorbanan buta. Setia bukan berarti membiarkan diri diinjak. Cinta yang sehat selalu melibatkan respek dua arah. Kalau suami berbohong atau selingkuh atau mengambil uang dari istri, itu bukan sekedar masalah moral, itu penghinaan martabat. Membantu istri membedakan antara cinta sejati dan ikatan ketergantungan itu sangat penting. Yang ketiga, bangun kemandirian ekonomi dan mental. Banyak istri bertahan karena merasa tidak punya pilihan, tidak punya penghasilan, dan tidak punya dukungan sosial. Maka langkah yang paling nyata adalah mendorong mereka punya penghasilan sendiri, meskipun tentunya tidak mudah dan akan sangat lelah. Caranya adalah ikuti komunitas, belajar keterampilan, bangun jejaring sosial baru. Dengan begitu ada ruang aman di luar suami. Keempat, gunakan perspektif anak sebagai kaca pembesar. Seringkali alasan bertahan adalah demi anak, padahal anak-anak lebih menderita hidup di dalam rumah penuh kebohongan daripada melihat orang tuanya berpisah tapi damai. Pertanyaannya, apa yang anak pelajari kalau melihat ibunya dibohongi dan diperlakukan semena-mena? Kelima, beri dukungan spiritual dan emosional. Ingatkan, Tuhan tidak menciptakan istri untuk menjadi budak. Setiap manusia diciptakan mulia. Pernikahan seharusnya jadi ruang yang saling menguatkan, bukan untuk penindasan. Ada yang lebih kuat dengan dukungan spiritual. Ada juga yang lebih terbantu lewat konseling, komunitas, atau sahabat yang mendengarkan. Keenam, tawarkan dua jalan yang terhormat. Tidak semua istri siap bercerai loh, dan itu harus dihargai. Kalau memilih bertahan, tetaplah menjaga sehat, bangun kemandirian, jangan biarkan diri sepenuhnya dikendalikan. Kalau memilih berpisah, ingat, itu bukan kegagalan. Itu adalah pilihan yang berani demi keselamatan diri dan juga anak-anak. Ini adalah kalimat motivasi untuk istri atau Anda atau kamu yang mengalami hal ini. Pertama adalah kamu itu berharga lebih dari status sebagai istri atau ibu.
Jangan biarkan kebohongan orang lain merusak kesehatanmu. Anak-anakmu tidak butuh melihat kamu menderita. Mereka butuh melihat kamu kuat, sehat, dan tetap punya cahaya. Entah kamu memilih bertahan dengan batas sehat atau memilih berpisah untuk memulai yang baru, yang penting adalah jangan kehilangan dirimu sendiri. Lalu bagaimana dengan suami? Pertanyaan penting untuk mereka adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh suami? Karena tidak adil kalau semua beban ada di pundak istri. Pertama, berhenti berbohong dan berani jujur. Kebohongan bukan hanya soal uang atau perselingkuhan, tapi juga menghancurkan kepercayaan. Suami yang terus berbohong sebenarnya sedang merusak dirinya sendiri juga. Maka langkah pertama adalah berhenti menutupi, akui kesalahan, berani jujur meski menyakitkan. Kedua, menghormati istri sebagai manusia setara. Banyak suami masih bawa pola pikir yang patriarkis, bahwa istri harus patuh, tidak boleh macam-macam. Padahal pernikahan yang sehat itu adalah kemitraan, bukan hierarki. Istri adalah sahabat, partner, pribadi yang punya hak sama untuk dihormati. Ketiga, mengendalikan diri, bukan dikuasai hawa nafsu. Perselingkuhan sering lahir dari ketidakmatangan emosi. Seorang suami dewasa seharusnya belajar menahan diri, bukan menuruti keinginan seenaknya lalu berharap dimaafkan. Keempat adalah mengambil tanggung jawab penuh. Jangan setengah-setengah. Bukan hanya minta maaf, tapi berubah dalam tindakan yang nyata. Tunjukkan secara konsisten, transparan soal keuangan, terbuka dalam komunikasi, mau perbaiki perilaku, bahkan kalau mau juga konseling kalau dibutuhkan. Kelima, sadar dampaknya pada anak. Anak-anak belajar dari cara ayah memperlakukan ibu. Kalau seorang suami merendahkan, membohongi, atau menyakiti ibunya, anak akan merekam itu sebagai hal yang normal. Tanggung jawab suami bukan hanya pada istri, tapi juga pada masa depan anak-anaknya. Keenam, berhenti gunakan alasan anak untuk membenarkan diri. Seperti kalimat, kamu bertahan demi anak-anak, itu manipulatif. Anak justru tidak butuh melihat ibunya dihina. Suami yang tulus tidak bersembunyi di balik alasan anak, tapi berani memperbaiki diri sendiri. Saya ingin memberikan kalimat motivasi untuk suami. Jangan menunggu istrimu pergi baru kamu menyesal. Kalau dia masih bertahan, itu bukan karena kamu hebat, tapi karena dia kuat. Maka jadilah laki-laki dewasa, jujur, bertanggung jawab, dan belajar menghormati orang yang mencintaimu dengan tulus. Kesetiaan dan cinta seorang istri bukan kelemahan untuk dimanfaatkan. Itu anugerah untuk dijaga. Dan rumah tangga hanya bisa berdiri kalau ada saling jujur, saling menghormati, dan saling bertanggung jawab. Kalau hanya satu pihak yang berjuang, sementara yang lain seenaknya, maka yang tersisa hanyalah luka.